complicated when it hurts. Oke, halo, saat ini kita udah dapat notifikasi banyak banget mulai dari kalender hingga kita ngedapetin notifikasi bahwa kita udah nyelesain semua pengembangan untuk Honda NS 250 untuk Sig 58 Racing. Dan saat ini kita bakal ngeliat kira-kira tim manakah yang bakal nawarin Surasep dengan gaji paling banyak agar kita mau berlabuh nanti di kelas Moto2 untuk musim depan. Apakah Sky Racing atau mungkin dari Pertamina SAG, cuy, kita nggak tahu. Dan saat ini yang paling banyak nawarin gaji adalah dari perwakilan Sky Racing Team. Bayangin aja, yang lainnya itu nggak ada yang tinggi. Dan yang paling tinggi kedua adalah dari tim Red Bull KTM Maju, dimana kali ini untuk Sky Racing nggak bisa kita pertimbangkan. Soalnya kan dia memiliki tawaran gaji paling bawah di antara tim yang ada di kelas Moto2. Makanya kita hari ini berfokus sama Sky Racing aja, tapi nggak menutup kemungkinan bahwa kita bakal negosiasi lagi sama si tim Pertamina agar nantinya siapa tahu mereka bisa naikin gaji agar kita mau berlabuh ke tim tersebut. Soalnya kan ini Sky Racing paling tinggi banget, dia memiliki tawaran gaji 520.000 untuk pendapatannya. Paling enggak ya Pertamina harus bisa nawarin kontrak dengan gaji di angka 530.000. Dan sebenarnya itu dari tahun 2019 waktu mulai untuk main karir. Nah itu yang paling gue pengen adalah masuk ke tim Sky Racing, cuman kita gak pernah kesampaian. Kita dari tahun ke tahun gak pernah kesampaian untuk masuk ke timnas Rossi. Makanya kita hari ini kayak ngebet banget pengen bisa masuk ke Sky Racing. Dan akhirnya di sini Sky Racing pun menawarin kontrak sama kita dengan gaji yang sangat tinggi sekali, cuy. Ditambah lagi kita udah pernah gabung sama Mandalika waktu di musim 2020, tepatnya di game MotoGP 20 karir. Makanya hari ini nggak bakal gabung ya. Tapi kalau misalkan saya Pertamina bisa naikin gajinya di angka 530.000 itu udah lumayan sih. Mungkin bisa kita nanti pertimbangkan apakah kita bakal gabung sama MRT atau enggak. Tapi yang pasti hari ini kita mau coba ngajak untuk fokus di GP Phillip Island agar kita bisa menjadi pemenang di sini dan menjadi juara dunia di musim 2021. Dan akhirnya sampailah kita untuk sesi race Moto3 di sirkuit Phillip Island Red Bull Grand Prix di Australia kali ini. Nah, saat ini kita lagi bersemangat banget karena kita hari ini bakalan start dari posisi pertama menjadi pole, cuy. Luar biasa kan, kita udah latihan banget kerja keras hingga di sesi kedua kita bisa untuk meraih pole di cuaca yang cloudy atau mendung. Nah kali ini ternyata rekan tim kita itu Tatsuki Suzuki bakalan start di sebelah dari Surasep, cuy. Luar biasa kan, 2 Sig 58 tumben-tumbenan bisa start dari posisi pertama. Apalagi kita Toba. Dan hari ini ada yang unik, ternyata dua pembalap Jepang yaitu Toba sama Suzuki, mereka keduanya bakalan start dari posisi 2 dan ketiga. Itu unik banget. Jadi rata-rata diisi oleh semua pembalap Asia, termasuk Indonesia juga. Ini luar biasa banget terjadi. Apalagi ternyata duo KTM Ajo nggak bisa untuk merangsak di baris depan bersama Surasep. Asia makin jaya di sirkuit Phillip Island kali ini. Tepatnya sirkuit yang paling banyak tikungan cepat dan juga paling memacu adrenalin. Dan saat ini karena suhunya nggak terlalu tinggi, kita pakai kompon soft depan dan belakang medium aja. Jadi semoga aja dengan kompon seperti ini kita bisa untuk bersaing dan bisa untuk menghemat. Meskipun kemungkinan untuk kita bertahan di lap terakhir dengan kondisi ban yang full itu nggak bisa. Lah, ya ampun lagi-lagi, cuy. Masa iya sesi baru awalnya malah nge-stuck. Tapi ini beruntungnya si AI kok peka ya. Mereka nggak sampai nabrakin kita kayak di beberapa seri yang lalu. Dan yang paling gue suka di sini adalah untuk MotoGP 1 ternyata udah ada penambahan beberapa kru yang udah ada di area pitbox, makanya kita kayak makin ramai aja untuk berlaga di setiap sirkuit, cuy. Jadi nggak sepi kayak di beberapa MotoGP yang seri sebelumnya. The riders are ready. Just a few moments to go and another Australian Grand Prix will begin here at Phillip Island. Oke semua, ini dia seri kelas Moto3 untuk Phillip Island Australian Grand Prix 2021. We are on the way. Saatnya Surasep fokus demi posisi pertama di GP Australia kali ini menjadi list the way di awal balapan. Bagus sekali, rekor bagi Surasep yang berhasil memimpin balapan di sini di Phillip Island. Tikungan pertama, Asep leads the way. Bisakah Suzuki Satoba merangsak demi posisi pertama yang sementara diisi oleh Surasep dari Indonesia. Sementara dua KTM Ajo di posisi 7 dan ke-8 dan Rodrigo di posisi ke-6. Kembali kita masih fokus bertahan di serangan. Toba serta John Pep di belakang. Bisakah kita di high speed corner kali ini? Lu bertahan di serangan. Kaito Toba yang masih berada di posisi kedua. Tikungan keempat kita masuk perlahan. CIP Green Power berusaha mengalahkan Sig 58 di sini di awal mula. Kita memasuki menjelang tikungan ke-6. Kita breaking kembali dan hati-hati. Nampaknya Toba berhasil mengovertake
Surasep dan kita gagal untuk bertahan di posisi pertama. Kembali Rodrigo merangsak dari sisi kiri dan Surasep gagal untuk bertahan di sini. Kembali fokus mengejar di sektor ketiga, tepatnya menjelang lagi high. Bisakah Surasep berkati Rodrigo? Tepatnya di track yang cukup menanjak dan kita bakal mencoba cari peluang di sini. Kita overtake Rodrigo, berusaha kembali dan masih belum bisa. Dan nampaknya Rodrigo kita overtake di tingkat ke-10 dan cukup bisa. Dan kali ini kembali berdua side by side. Final sector Rodrigo kembali mau fight back Surasep di sini. Fokus kembali bertahan Surasep. Oke, ini dia menuju final corner. Akankah di drag terus? Sigma 8 bersama Surasep mampukah mengejar Rodrigo di top speed. Dan saat ini mencari peluang dan nampaknya Toba Rodrigo menjauh, tapi tenang aja, kita masih bisa mengejar dari tengah. Dan saatnya kita lampaui dua rider sekali kita overtake. Toba mengejar Rodrigo. First corner lap kedua, kita fight back kembali dan Darin Binder merasa di kiri. SRT Rider tiba-tiba masuk ke posisi 3 cuy. Oke, tadi kita blocking langsung serangan balik Rodrigo, tapi sayangnya kita malah gagal. Dan akhirnya Darin Binder berusaha mengalahkan Rodrigo untuk posisi kedua. Dan saat ini Surasep lead the way di lap kedua, sektor kedua pula. Oke, high speed corner kembali nampaknya dari Binder serta oh my god, KTM Ajo Pedro Acosta langsung tembus ke posisi pertama. Kita follow kembali dari Binder perlahan masuk dan akhirnya kita berhasil melampaui dari Binder dan Pedro Acosta. Bakal kejar untuk posisi pertama di lap kedua di sektor ketiga. Luar biasa, Acosta tiba-tiba langsung datang untuk posisi pertama, berduel dengan Sigma 8 di sini dan di akselerasi high speed corner di depan. Kita bakal bertahan di serangan Acosta. Semoga saja Acosta nggak sampai bisa ngalahin Sigma 8. Kembali Acosta di belakang mencari peluang dari Surasep. Saat ini Lucky High akankah Surasep bertahan dan kali ini dapat dari Binder Acosta langsung merangsak cuy. Kita bakal kembali, kita fight back di entry karena tinggal ke-10 dari Binder. Kita kalahkan di final sector dan akhirnya kita blok langsung kembali dari Binder mencari bola sini. Akhirnya Surasep bagus sekali bertahan, terus bertahan untuk posisi pertama di GP Phillip Island. Australian Grand Prix tegang sekali. Dua lap pertama kita sudah dapat musuh yang sangat-sangat superior, hampir imbang antara semua pembalap yang ada di dalam posisi 5 besar. Dan kali ini kita menjauh dengan power yang kedua. Nampaknya ban kita udah mulai habis sebelah kiri cuy. Hati-hati. Oke, first corner, high speed corner. Surasep kembali dikejar oleh 2 SRT Rider. Maksudnya oh my god, John McPhee serta dari Binder tiba-tiba kembali di baris depan cuy. Ini gila banget, gila asli. Persaingan di belakang benar-benar kuat banget. Kita aja dari tadi di fight terus oleh rival yang berbeda cuy. Oke, John McPhee di belakang masih di posisi ketiga. Hati-hati, kembali masih ya datang cuy, gokil dari belakang posisi 8. Tiba-tiba masih ya datang untuk posisi pertama. Luar biasa Surasep. Nampaknya Surasep ini bakal dihajar habis-habisan oleh gerombolan rival yang ada di belakang. Ini gila banget, race paling gila di Phillip Island. Ya ampun, ini seru banget asli. Oke, kali ini di lap ketiga sektor 3 akankah Surasep tetap bertahan dari serangan Mazia yang ada di posisi kedua. Ini gokil banget. Oke, kembali mau defense ke posisi pertama dan ban kita ke depan sebelah kiri udah habis banget cuy. Bayangin aja, kembali masih ya masuk. Kita fight back kembali di entry karena tikungan ke-10 kita bertahan, kita blok pas langsung dan akhirnya di final sektor masih ya gagal untuk berhasil memfight back Surasep di sini. High speed corner, 2 tikungan terakhir. Musuh utama kita yaitu Mazia udah berada di baris depan dan siap untuk mengejar Surasep di top speed yang mana kita kadang selalu rutin kalau kalah di top speed cuy atau di track terus. Saat ini menuju lap keempat di sisa balapan JP Phillip Island. Akankah Surasep terus menjadi lead the way sampai nanti melewati garis finish hingga balapan usai? Semoga saja bisa dan semoga dengan kondisi ban yang udah mulai habis, semoga Surasep nggak sampai crash cuy. Oke, tikungan kedua luar biasa, cukup melebar. Kembali kita fokus menunjukkan gap dengan Mazia. Sementara John McPhee di urutan ketiga saat ini dan nampaknya Tatsuki Suzuki di posisi ke-6. Tikungan ketiga kita masih lead the way, luar biasa. Dan Izan Guevara dari Gas Racing berhasil menjadi fastest lap di sini. Saat ini Surasep kembali akan berjaya. Dengan kita bisa finish pertama, kita pasti bisa untuk semakin memangkas poin kita sama Mazia yang ada di puncak klasemen dengan
hanya sisa 2 poin aja. Itu pun kalau Masia nanti memang bisa finish di posisi kedua atau di podium 2. Dan saat ini John McPhee dari Binder 34, Izan Guevara, Rodrigo Acosta, Suzuki. Dan kali ini Surasep, oh my god, ini keren banget. Kita jarang banget bisa memimpin jalur balapan hingga sekarang keempat. Tapi kali ini masih ya di belakang, rapat sekali. Final sektor, hati-hati tikungan ke-10 berusaha memblocking serangan dari Masia dan akan Surasep di sini di final sektor menuju lap kelima. Akan Surasep tetap fokus untuk bertahan di posisi pertama meskipun kita kali ini untuk kondisi balapan kita udah sangat-sangat kritis dan sangat-sangat habis banget cuy. Dan ban belakang masih cukup awet meskipun sebelah kiri juga udah mulai habis dan udah mulai tinggal detik-detik akhir. Dan saat ini kondisi ban makin kritis dan masih di belakang, masih mengejar, mencoba mencuri angin dari Surasep. Akan Surasep kali ini bertahan di posisi pertama di lap kelima awal. Saat ini kita bertahan dan mestinya gaji kita makin dinaikin lagi cuy, makin tinggi pokoknya ya. Kali ini tikungan kedua, hati-hati kembali masih merangsak. Kita fight back kembali di exit corner dan akhirnya kita dapatkan posisi pertama kembali dari Masia. Dan saat ini kita semoga saja masih bisa untuk menjauh, semakin menjauh dari Masia meskipun kemungkinannya sangat susah karena kita hari ini udah kehabisan ban, yang berarti kita harus early braking, nggak bisa late braking kayak biasanya cuy. Hati-hati, keep fokus ke fighting. Dan saat ini kita masih dikejar oleh dua pembalap yang emang paling mendominasi di akhir-akhir musim cuy, itu dari Binder serta Masia. Sementara Izan Guevara dari tim Gas-Gas mengisi posisi keempat. Lap kelima, sektor 3, high speed corner. Akankah kita dikejar oleh dari Binder yang berhubungan ini? Dari Binder masih sangat superior meskipun dia masih ada di posisi kedua. Jadi hari ini balapan menyisakan 2 putaran lagi, tepatnya 1,5 putaran kembali dari Binder merangsak. Kita bakal fight kembali dari Binder segini, kembali kita fight back dari Binder dan kita blokir langsung. Dan semoga saja tapi dari Binder kembali memfight back dan bagus sekali. Surasep kembali mencari peluang dan segini kita overtaking, kita blok pas langsung. Akhirnya kita berhasil mengovertake dari Binder untuk final sektor kali ini. Oke, menuju final lap, tikungan terakhir dari Binder Masia berhasil kita kalahkan di lap kelima. Saat ini track lurus, Surasep makin bisa untuk on fire memenangi GP Phillip Island Final Lap Moto3 Grand Prix seri ke-17. Saat ini berjuang terus demi Indonesia agar kita bisa mengibarkan bendera merah putih di akhir musim kali ini. Di musim awal kita kelas Moto3 kembali kita masih bertahan dan nampaknya dari Binder Masia masih berduel di belakang kita. Akankah Surasep bisa menang? Karena hari ini kita masih terus dipepet dengan gap yang sangat tipis dari dua rival kita di belakang, itu Masia serta dari Binder. Oke, tikungan ketiga dan menunjukkan kembali Masia mengejar. Kita bakal bertahan dari sekarang. Akankah Masia kembali bertarung dan nampaknya Masia lolos kembali. Oke, kita bertahan kembali berdua side by side di final lap. Masia versus Surasep di sini. Kita fight back kembali, bertahan dari sisi kiri dan akhirnya cukup melebar. Masia big race. Dan saat ini kita berhasil lead the way kembali di sektor ketiga menuju Lucky High. Akankah kita bisa bertahan meskipun tadi Surasep hampir membuat Masia crash untuk keluar jalur cuy. Saat ini kembali Masia mau fight back, tapi kita nggak boleh nyerah. Kita hajar kembali di sini. Kita bertahan, kita blocking dari sisi terdalam di tikungan ke-10. Akhirnya Masia gagal untuk merebut posisi pertama dari Surasep. Dan saatnya di final sektor, Surasep Asep 02 dengan tim Sik 58 berhasil lead the way kembali. Tikungan terakhir, dikit lagi kita bisa melewati garis finish di posisi pertama. Dan saatnya Surasep dengan sisa ban yang sudah habis sekali, sudah kritis, akhirnya bisa memenangi GP Phillip Island untuk Australian Grand Prix di musim 2021. Dan akhirnya kita berhasil mengalahkan Masia yang masih tadi dari start posisi ke-8 dia bisa tembus ke posisi di row terdepan cuy, luar biasa. Tapi kali ini masih harus gagal untuk memenangi MotoGP seri ke-17 dari Asep Surasep, luar biasa. Dari Binder, Izan Guevara, Sergio Garcia, Suzuki, John McPhee, Xavier 3 hingga Romain Fenati mengisi posisi ke-9. Dan saat ini Anifat di posisi ke-24. Dan akhirnya kita pastinya bisa untuk memangkas poin dari Masia yang ada di puncak klasemen. Saat ini di klasemen kita berhasil memangkas dengan sisa hanya 2 poin aja dari Masia, yang berarti di seri Sepang kita harus menang agar poin kita
bisa menggeser Masia yang ada di puncak cuy di posisi pertama. Jadi oke semua, kalau gitu kita langsung aja untuk mengakhiri video kali ini, dan kita bakal ketemu lagi nanti di next video di seri Sepang Malaysia. Kalau gitu thank you nonton dan oke, bye, ciao. Position also earns him 25 priceless championship points.